Jika saya diberi amanah untuk menjadi Bupati Tembalang, saya akan mewujudkan pembangunan pusat pelatihan kerja yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Saya memahami bahwa untuk menjalankan program ini diperlukan perencanaan yang matang, sehingga kami memanfaatkan anggaran dasar secara transparan dan akuntabel. Kami juga akan membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan memastikan program ini sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan langkah ini, saya percaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Maka dari itu, untuk Tembalang Maju, pilih saya nomor 1. Jika saya menjadi bupati, saya akan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tembalang untuk bergabung dalam bisnis investasi saya. Dengan modal kecil, saya akan menjanjikan keuntungan yang lebih besar daripada modal yang Anda berikan kepada saya. Jadi bisnis ini saya rancang untuk memajukan masyarakat-masyarakat kecil yang ingin cepat kaya tentunya, seperti kalian di sini. Kemudian dalam 1 tahun, saya berjanji, sumpah demi Tuhan, akan mengembalikan 3 kali lipat dari modal yang Anda berikan kepada tim-tim saya dan khususnya kepada saya. Ini adalah cara cepat untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di wilayah Tembalang. Jadi saya tidak hanya berani mengupayakan, tetapi saya berani untuk merealisasikan janji yang saya berikan hari ini. Jadi untuk itu, pilihlah paslon nomor urut 2. Saya berani untuk merealisasikan janji yang saya berikan hari ini. Jadi untuk itu, pilihlah. Lihat deh, paslon nomor 2 itu visi misinya bagus banget tau. Enggak, lebih bagus paslon nomor 1 menurutku. Hah, kenapa? Padahal paslon nomor 2 itu menurutku visi misinya menarik banget. Bayangin deh, kita sebagai masyarakat kecil, cuma kita juga bisa menginvestasikan dana di perusahaannya dia. Tapi kan dia sebagai bupati, menurut aku visi misi paslon nomor 1 lebih masuk ya di kita sebagai generasi muda. Aku sih lebih condong ke paslon nomor 1. Halo. Halo Alicia. Lagi ngomongin apa nih? Kita lagi ngomongin tentang pilkada nanti. Kalau kamu pilih siapa? Aku sih pilkada nggak ada yang menarik sih menurut aku. Kayaknya golput deh. Tapi kalau kamu golput berarti kamu nggak cinta tanah air dong. Cinta sih, cuman kan ya paslonnya aku males aja. Kalau gitu kamu nggak mencerminkan anak hukum banget dong. Ya, bener juga sih. Aku nggak seharusnya golput. Apalagi aku anak hukum. Harusnya aku menggunakan hak pilihku dengan benar. Assalamualaikum Pak Rahmat. Rahmat. Loh, Bapak Abdul? Iya. Monggo, Iya, Bapak. baik, Pak. Dulu. Jadi, ada apa Bapak ke sini? Jadi begini Bapak. Kebetulan kan pilkada sebentar lagi dimulai Pak. Dan saya maju sebagai calon bupati Tembalang. Dan kemudian saya melihat Pak Abdul sebagai ketua RT yang menurut saya sangat disukai masyarakat loh Pak. Jadi kedatangan saya ya bermaksud Bapak tahu sendiri lah Pak, saya bagaimana dan kita sudah berteman sejak lama nih Pak Rahmat. Duh, gimana ya Bapak Abdul? Nggak usah terlalu dipikirkan lah Pak Rahmat. Jadi kita bawa santai aja kali. Jadi ini ada sedikit bingkisan Pak Rahmat. Menurut saya ini bukan apa-apa Pak Rahmat. Aduh, Iya. Pak Abdul nggak usah Iya. repot-repot. Iya nggak apa-apa Pak Rahmat. Jadi ini ketika saya terpilih mungkin ini bisa lebih dari ini Pak Rahmat. Jadi anggap saja ini sebagai etengan lah Pak Rahmat. Tuh, gampang banget tuh urusan hati Ya baik itu. baik Rahmat. Dan saya kebetulan ada acara, mungkin saya bisa pergi Pak Rahmat. Jadi Baik Bapak. ya baik, terima kasih atas sarannya Pak Rahmat. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alicia, Iya, duduk dulu Neng kayaknya. Kenapa Pak? Jadi, kamu besok udah tahu pilkada mau milih siapa? Belum tahu aku sih Pak. Kalau gitu,
Tadi Pak Abdul ke rumah. Beliau ngasih Bapak amplop. Besok kamu pilih dia ya, nomor 2, Pak Abdul. Ya udah, Pak. Pak, aku ke atas dulu. Iya dah, Ya deh. kamu ke atas aja ya, istirahat ya. Iya, Pak. Oh iya, hari ini kan nyoblos ya? Itu. Pak Abdul. Bagaimana Pak itu tampaknya? Bagaimana, Pak? Bagaimana janji Bapak terkait Pak, bagaimana investasi janji bodong? Bapak? Apakah itu dapat dipertanggungjawabkan Pak Tanggapannya, Abdul? Pak. Bagaimana Bapak Abdul Pak, terhadap dijawab, Pak. investasi bodong yang ada? Bagaimana, Pak? tanggung jawab Bapak Tanggapannya, terhadap Pak. masyarakat? Tanggung jawabnya, Bagaimana? Cuma mimpi ternyata. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, hari ini tanggal 17 Desember 2024 kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai kehidupan politik. Bahwa kita sudah membahas sedikit ya tentang apa itu kehidupan politik. Lalu apakah di sini masih ada yang ingat tentang apa itu politik? Singkat saja. Baik, silakan. Baik, jadi sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Habib dari Fakultas Hukum. Jadi saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu mengenai apa itu politik. Jadi menurut saya politik itu adalah seni untuk mendapatkan atau mempertahankan ataupun menggunakan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi pada intinya politik adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk mengatur atau yang berlaku di suatu kelompok ataupun negara. Baik, jawabannya sangat bagus ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita tentang apa itu kehidupan politik. Oh baik, silakan. Baik, tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang yang namanya politik ya. Setahu saya politik itu berkaitan erat dengan namanya yang pemilu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih kita sebagai pemilih pemula itu memilih pada saat pemilu nanti? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Alicia. Jadi sebagai pemilih pemula, seperti kalian ini di masa Gen Z, nah jadi sikap yang perlu diambil dalam menghadapi pemilu itu sangat penting untuk memastikan partisipasi yang efektif dan berkontribusi pada proses demokrasi. Jadi ada beberapa sikap yang bisa kalian ambil untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kamu kemarin gimana memilihnya? Aku kemarin memilihnya sesuai dengan visi misi sih. Ya bagus deh kalau gitu. Ini kamu nggak ikut kan? Enggak dong.